Setelah acara pemilihan usai, aula besar tempat para bangsawan berkumpul kini sunyi. Lentera-lentera mulai dipadamkan, meninggalkan bayangan panjang di dinding batu. Para pangeran yang tidak terpilih sudah kembali ke kerajaan mereka masing-masing, menyisakan hanya keluarga jenderal dan beberapa pengawal yang berjaga. Lin Na berdiri di depan singgasana ayahnya dengan langkah tegap. 我想见魏汉，爸爸。 Ucapnya tenang namun jelas. Sang jenderal menatap putrinya dalam diam, tatapan itu tajam, penuh keraguan, bibirnya sempat terbuka untuk menolak, namun sebelum sempat bersuara. 陛下， Suara Zishuan memecah keheningan, ia melangkah maju dan menundukkan kepala dengan sopan. 请允许我陪同琳娜公主前往地窖。我想确保没有人对那位侍女有冒犯之举。 Jenderal menatap Zishuan lama, seolah menimbang apakah ini bagian dari siasat lain, namun melihat sikap hormat dan tenang pangeran muda itu, ia akhirnya mengangguk perlahan. 好，但你们将有2名护卫陪同，任何人都不得违反宫廷规矩，公主也不例外。 Lin Na menunduk singkat tanda setuju, namun di balik ketenangannya tersimpan rasa gelisah antara cemas dan berharap. Zishuan menatapnya sekilas, memberi anggukan kecil seolah berkata tenang saja, ini bagian dari rencana kita. Dengan langkah perlahan, mereka berdua mulai berjalan menyusuri koridor panjang menuju ruang bawah tanah. Diikuti 2 pengawal berpakaian hitam, suara langkah sepatu mereka bergema di antara dinding batu yang lembab, menandai awal dari pertemuan yang bisa mengubah segalanya. Udara di ruang bawah tanah terasa lembab dan berat. Suara gemericik air dari dinding batu menambah kesan suram tempat itu. Lentera-lentera minyak yang tergantung di sepanjang lorong menyala redup, menciptakan bayangan bergoyang di lantai batu yang dingin. Lin Na menoleh kedua pengawal yang mengikuti di belakangnya. 你们2个留在这里，我和紫萱王子下去看看魏汉。 Ucapnya dengan nada tegas, salah satu pengawal segera membungkuk ringan. 对不起，小姐，但我们不能。 我将确保琳娜公主的安全。 Potong Zishuan lembut namun tegas, nada suaranya mengandung wibawa, membuat kedua pengawal itu saling berpandangan sebelum akhirnya mengangguk ragu. 好的，陛下。 Begitu langkah mereka menjauh, Lin Na dan Zishuan mulai menuruni tangga batu spiral menuju lorong penjara paling bawah. Udara semakin dingin, aroma besi dan darah samar-samar tercium. Ketika mereka tiba di ujung lorong, suara rantai beradu terdengar pelan dari salah satu sel. Lin Na langsung mengenali suara itu, Wei Han, namun saat hendak melangkah maju, Zishuan tiba-tiba berhenti di depan pintu kayu tebal yang setengah terbuka. Lin Na menatapnya bingung. 为什么停下来？ Tanyanya penasaran, Zishuan menoleh perlahan, senyumnya tenang, nyaris misterius. 我们有的是时间，利用这段时间和他谈谈，想谈多久都行。等谈完了就叫我。 Lin Na menatap wajahnya sejenak, seolah mencoba membaca maksud di balik tatapan itu. Tapi senyum Zishuan terlalu tenang untuk ditebak, ia hanya mengangguk pelan. Lalu melangkah masuk ke dalam lorong yang gelap menuju sel tempat Wei Han dikurung. Sementara itu, Zishuan berdiri di depan pintu, menyandarkan punggung pada dinding dingin batu, membiarkan bayangan lentera menari di wajahnya. Senyum itu perlahan memudar, berganti dengan tatapan tajam. Ada sesuatu yang sedang ia rencanakan, sesuatu yang Lin Na belum tahu. Tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali Lin Na melihatnya. Pakaian lusuh, tangan terikat rantai, namun matanya tetap sama penuh ketenangan yang aneh, seolah penjara itu tak mampu memadamkan jiwanya. 魏涵， Suara Lin Na bergetar pelan, Wei Han segera menundukkan kepala, berlutut tanpa berani menatap langsung. 琳娜公主，你为什么在这里？你父亲要是知道你在这里会生气的。 因为我想见你。 Jawab Lin Na cepat, berjalan mendekat hingga hanya terpisah oleh jeruji. Ia menatapnya lama, ada kerinduan, ada amarah, ada luka yang tertahan. Wei Han tak bergerak. Bahkan ketika Lin Na meraih jeruji dan menatapnya lebih dekat sejak dulu, ia memang tak pernah menyentuh Lin Na. Bahkan sekalipun, bagi Wei Han, menyentuh seorang putri adalah dosa besar. Sekalipun hatinya menolak jarak itu, Lin Na tersenyum pahit. 魏涵，你为什么疏远我？难道你不思念我吗？ 林姑娘，我非常想念你，但我明白
你来到这里，选择一位王子，一定很困难吧？我不想成为你感情中的第三者，林姑娘。 Hening sesaat, karena Lina berpikir yang dikatakan Weihan benar. Dia sudah memilih seorang pangeran, tapi dia memilih untuk menjalankan rencananya. Jadi hati Lina hanya untuk Weihan seorang saja. Lina menunduk, menggigit bibir. 我已经找到让你自由的方法了，伟涵。Weihan tampak terkejut. 你是什么意思？似乎不是在解放你，而是在让那些压迫我们的人感受到和你同样的处境。林姑娘，你在说什么？我听不懂。流风之子，我定要让他尝尝你此刻的滋味。我将前往丽化公主的王国，告知他父亲流风之子与丽化公主私通之事。待消息传入国王耳中，他们的声誉必将毁于一旦，而流风之子也将体会到与你此刻相同的滋味。 Weihan terdiam, wajahnya berubah tegang. 公主，别那样做。为什么不呢？ Lina membalas cepat. 是流风让父亲知道我们的事，要不是他，你根本不会在这里。 Weihan menarik napas panjang, menatap Lina dengan mata penuh luka. 如果你这么做，受伤的就不仅是流风的儿子，丽华公主那边也会受到牵连。丽华公主可是你的挚友，不是吗？她不该因为爱上流风的儿子而蒙受耻辱。 Lina menatapnya tajam. 你还在为他辩护吗？我只是不希望你变成他们那样，复仇无法抹去伤痛。公主，她只会制造新的伤痕。 Lina terdiam sesaat, matanya bergetar menahan emosi. Ia menatap wajah Weihan, berharap menemukan sedikit dukungan, tapi yang ia lihat hanya ketenangan yang menentang egonya. Dengan suara dingin, Lina berkata, 所以你不是站在我这边的，我现在知道了。 Weihan menunduk. 我始终站在你这边，但不是为了看着你沉溺于仇恨之中。 Ucapan itu menusuk lebih dalam dari yang Lina sangka. Tanpa menunggu lagi, ia berbalik dengan langkah cepat. Gaunnya berayun menyapu debu lantai penjara. Sebelum keluar dari lorong, Lina sempat berhenti sejenak. Bayangan tubuhnya memanjang di lantai batu yang dingin. Sementara cahaya obor di dinding bergoyang pelan, ia tidak menoleh, hanya berdiri diam sejenak. Suaranya terdengar lirih namun penuh luka. 魏汉，我这么做都是为了你，可你连我都不支持。 Ucap Lina pelan, hampir seperti bisikan yang tertelan udara. Weihan mencoba melangkah maju. Ingin menjelaskan, ingin memanggil namanya, tapi kata-kata tak sempat keluar. Langkah Lina terdengar menjauh, berderap pelan namun tegas, menandai tekad yang sudah bulat dalam hatinya. Suara rantai yang bergesekan di tangan Weihan menjadi satu-satunya yang tersisa di lorong itu, bersamaan dengan pandangan matanya yang tertuju pada punggung gadis yang ia cintai semakin jauh, semakin tak terjangkau. Langkah Lina bergema di lorong batu yang sepi, udara lembab menyelimuti kulitnya, dan aroma logam dari rantai penjara masih menempel di pakaian putihnya. Saat ia menaiki tangga, cahaya dari obor di dinding menyinari sosok yang baru saja turun ke arah berlawanan Zishuan. Pangeran itu menatap Lina dengan alis sedikit terangkat. 为什么你不直接叫我公主？ Ucap Zishuan lembut, seolah benar-benar percaya bahwa Lina keluar hanya untuk menjemputnya. Namun Lina tidak menatapnya, suaranya dingin tapi terukur. 我们直接出发去那里，我会叫流风的儿子。 Nada bicaranya datar, seperti seseorang yang sudah punya rencana matang. Ia berjalan melewati Zishuan tanpa memberi waktu untuk bertanya. Zishuan sempat menoleh, sedikit heran. 等等，公主，魏汉怎么办？ Tanyanya hati-hati. Lina berhenti sesaat, tapi tidak menoleh. 魏汉叛变了，明天来我房间见我。 Nada suaranya tegas, seolah semua emosi sudah ia kunci rapat di dalam dada. Ia kemudian melangkah pergi tanpa menunggu tanggapan, meninggalkan aroma lembut bunga Mei di udara dingin lorong itu. Zishuan berdiri diam beberapa detik, menatap punggung Lina hingga menghilang di balik tangga batu, lalu perlahan, senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Ia menoleh ke arah lorong penjara yang gelap, di mana Weihan masih berada. Langkah Zishuan bergema pelan saat ia masuk ke dalam. Suara rantai terdengar samar,
Disusul pandangan Wei Han yang penuh kewaspadaan, cahaya obor menyorot wajah Zixuan, menyingkap tatapan yang sulit dibaca antara iba, kekaguman, dan sesuatu yang lebih dalam, rencana tersembunyi yang belum terungkap. Suara langkah Zixuan perlahan bergema di lorong sempit itu. Cahaya obor di tangannya menari di dinding batu, memantulkan bayangan wajahnya yang setengah tertutup kegelapan. Di ujung lorong, Wei Han duduk bersandar pada dinding besi, tubuhnya tampak lemah, tapi matanya masih menyala dengan keteguhan yang sama. 紫玄王子， Ucap Wei Han pelan, suaranya serak karena lama tak berbicara. 是什么让你来到这么糟糕的地方？ Zixuan berhenti beberapa langkah di depan selnya, ia menatap rantai di tangan Wei Han, lalu perlahan tersenyum. 好奇心，或许还有些许怜悯。 Wei Han menatapnya tajam, tak mempercayai nada ringan itu. 可怜，你来这里，只是为了嘲笑像我这样卑微的仆人的命运吗？ Zixuan menggeleng perlahan. 不，我来是因为我懂得成为你的滋味。 Wei Han diam, tatapannya perlahan berubah dari curiga menjadi heran. 从前，我也爱过一个非贵族出身的人， Ujarnya lirih, matanya menatap jauh ke arah bayangan di lantai. 一位宫廷侍从。我愿为他嫁作人妇，为他抗争整个世界。但这份爱终结于绞刑架上。 Wei Han terdiam, dadanya terasa sesak mendengar itu. Zixuan tersenyum tipis, getir. 你知道是谁让事情变成这样的吗？丽华公主。 Wei Han mengerutkan kening. 公主丽华，是的，她爱我，但我没有回应。正因我的拒绝，她向我父亲告状，说我与宫廷侍从有染。一夜之间，我失去了所有。 Ia berhenti sejenak. Suaranya melembut, namun matanya tetap tajam. 现在你明白为什么我想帮助琳娜了吧？但我听琳娜说你没有替她说话。哇，太过分了！明明琳娜已经费尽心思准备了这个。 Wei Han menunduk, memahami sebagian tapi tetap ragu. 但是是帮助还是利用？ Tanyanya hati-hati, Zixuan tersenyum kecil, menatap obor yang hampir padam. 或许两者皆是。我想看丽华公主为她的所作所为付出代价，而琳娜她才是关键。 Wei Han mengepalkan tangan. 别把琳娜公主卷入你的复仇计划，她没那么狠毒。 Zixuan mendekat ke jeruji besi, hingga wajah mereka hanya terpisah beberapa inci. 你太天真了，魏汉。你以为在这个世界上，爱情能不流一滴血就存活下去吗？我会帮你们两个，但要按我的方式。 Wei Han hendak berbicara, tapi Zixuan sudah berbalik, langkahnya tenang dan berwibawa. Sebelum meninggalkan lorong, ia berkata tanpa menoleh. 保重，明天早上一切都将开始改变。 Suara langkahnya menghilang bersama redupnya obor, meninggalkan Wei Han dalam kegelapan antara rasa syukur, ketakutan, dan firasat buruk yang belum punya bentuk.